Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damen Saku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Astusti yang akan dijawab oleh Ujai berkaitan dengan tema kita yaitu kepentingan. Nah, sekarang adalah kepentingan suami. Bagaimanakah hukumnya Bapak yang ingin menikah lagi? Silakan jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ibu, kesel itu manusiawi, betul nggak ya? Marah itu fitrah, tapi nggak gitu-gitu juga munaroh gitu mas. Masa iya anak bapaknya masih hidup dikata anak yatim? Itu namanya nyumpahin bapaknya mampus kan gitu. Mak, bapak mana? Mampus bapak lo. Nggak boleh juga. Jadi anak yang bapaknya nikah lagi, mereka bukan anak yatim. Karena pemahaman dan pengertian atau definisi dari yatim itu adalah ya apa namanya al-yatimu mata abuhu wa huwa shagirun. Bapaknya meninggal sedangkan dia masih kecil. Ingat bapak-bapak, jangan menjadikan dalil bapak ente udah mati sekarang ntar minta sumbangan lagi. Bang Kodir ngapain mari Bang Kodir? Yalah yatim gua. Bang Kodir umurnya udah 47. Ngakunya yatim lah, bukan yatim yang kayak begitu. Yatim yang belum balik. Itu pertama ya. Dah, jadi nggak boleh haram ya. Kesel boleh, tapi harus ditempatkan pada tempatnya. Nah, adapun persoalan, ini rada-rada berat nih jawabnya sebenarnya. Uja yang paling pas untuk menjawabnya. Masalahnya ibu-ibu ya kan nandain Ustaz Agung bukan apa-apa, besok kalau ada Ustaz Ujai lagi jangan lu tonton. Ngapa emang? Pembela poligami kayaknya dia gitu lagi. Padahal bukan ustadznya pembela poligami, tetapi memang poligami itu ada di dalam Al-Qur'an. Lu diem, bener apa kagak Pak? So, semangat bapak-bapak. Mentang-mentang gue belain loh gitu. Tapi yang orang kemari mah cuman berani ngomong doang, praktek mah ayam sayur kayaknya. Ya, jadi memang ada di dalam Al-Qur'an. Iya, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa waruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Jadi luar biasanya ayat ini. Ayat ini memang membolehkan poligami, tapi sebetulnya di dalam ajaran agama Islam poligami itu dikurangin. Sebab sebelum yang namanya aturan poligami diturunin, orang dulu sebebas-bebasnya Ustaz Agung. Nah, Islam kemudian menyempitkannya menjadi 4. Itu pun masih diwanti-wanti sama Allah Ta'ala. Nih inget nih lo, lu jangan semangat poligami doang, dengerin hukumnya ini. Ya. Kenapa? Fa in khiftum alla ta'dilu. Emang awalnya nikahilah perempuan itu 2 atau 3 atau 4. Tapi itu syariat tuh. Kalau ente takut kagak adil, nggak bisa berlaku adil secara lahiriah dan secara syariat adil tersebut, maka cukup 1 aja. Kalau kata empok kita, gue aja tuh belum habis-habis mau nambah lagi loh. Kira-kira jelas ya. Udah gitu aja, nggak mau panjang-panjang lah bang, ngeri. Nanti ada episode tentang poligami insya Allah. Selanjutnya dari Ibu Nur Hayati yang akan dijawab oleh Kiai Misbah. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, Jamaah Masjid Al-Hamidiyah. Tadi Pak Kiai Misbah bilang, kalau kita nurut sama orang tua insya Allah berkah. Kebetulan ponakan teman saya, fakultas kuliahnya ngikutin apa kata orang tuanya, sebenarnya nggak sesuai dengan hati nuraninya gitu, sesuai dengan bakatnya gitu. Akhirnya belum sampai selesai stres, akhirnya berobat, suka marah-marah, nimpuk-nimpuk gitu. Ujung-ujungnya terakhir meninggal. Itu bagaimana kita sebagai orang tua menyikapinya, Pak Kiai? Terima kasih. Oh, silakan Kiai. Baik, jadi berbicara sikap Ibu, ini harus kita bisa memilah ya. Saya sebagai orang tua tentu akan berbicara bijak, bersikap bijak terhadap anak.
Tidak ada ceritanya orang tua ingin mencelakai anaknya. Ini prinsip umum. Sebagai seorang anak tentu mempunyai akhlak. Akhlak yang diajarkan di dalam Islam misalnya ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah itu ada di keridoan kedua orang tua. Wa suhtullahi fi suhtil walidain. Murkanya Allah ada di dalam murkanya kedua orang tua. Ini adalah sikap kita sebagai anak. Ini harus saling sinkron ini. Jadi jangan saling menyalahkan. Kemudian setelah kita melaksanakan itu terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Maka di sana ada nilai kebaikan. Mengapa ada nilai kebaikan? Karena kita taat kepada kedua orang tua. Ini namanya musibah. Musibah itu apa? Kullu ma asa'al mu'min. Apa saja yang menyusahkan orang mukmin, ikhtiar sudah Pak Kiai, hati-hati sudah Pak Kiai, saya nurut orang tua demi mencari ridhonya, sudah Kiai. Ternyata lewat, tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ini musibah. Kalau kita mendapatkan musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya sudah, ikhtiar sudah. Artinya kita mati dalam penungguan, dalam kebaikan, bukan dalam kemurkaan. Apa yang dicari? Kita menghadap kepada Allah, diridhoi oleh Allah. Oleh sebab apa? Anda diridhoi oleh kedua orang tuanya. Itu pilihan saya. Mohon maaf. Ini karena majelis umum. Saya katakan obatnya itu adalah resep umum. Adapun nanti satu persatu situasinya sebenarnya begini Pak Kiai. Ayo kita japri-japrian. Tapi secara umum kita ajarkan jangan dibenturkan. Gak ada ceritanya orang tua itu menginginkan anaknya sengsara. Maka sebagai anak kita punya sikap. Bagaimana sekiranya kita menghormat sebaik-baiknya, setinggi-tingginya, sesempurna-sempurnanya kepada kedua orang tua. Karena rata-rata yang saya tahu orang yang mulia itu adalah orang yang hormat kepada bapak dan ibunya, utamanya ibunya. Maka ini ajaran yang saya sampaikan ini tolong jangan dibentur-benturkan. Kita punya sikap sebagai orang tua, anak juga punya sikap sebagai anak. Demikian Mas Agung. Nah, seringkali akhirnya kita dihadapkan pada satu mencari pemahaman. Lantas bagaimanakah bentuk Allah meridhoi kehidupan kita dan pilihan kita, Kiai? Baik. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebaikan kepada kita. Berkaitan kita ini diterima atau diridhoi oleh Allah apa tidak. Ini biasanya berkaitan dengan amal ibadah. Jadi hidupnya makin tenang. Hidupnya makin damai, ibadahnya makin kenceng. Itu kalau saya melihat orang ini diridhoi oleh Allah. Jadi ukurannya kita diterima atau tidak, ibadah kita diterima atau tidak, ukurannya itu bukan ukuran dunia. Bukan ukuran dunia, tapi ukuran apakah ibadah kita makin kenceng, hati kita makin tenang, itulah ukuran kebaikan kita. Karena kalau kita mengatakan ukuran kebaikan diterimanya seseorang ibadahnya apa saja bentuknya. Apakah itu birrul walidain, apakah itu beribadah, apakah itu umrah. Ujungnya adalah kalau dia makin kaya berarti ibadahnya diterima. Lah itu kan namanya bukan orang Islam yang lebih sukses. Bukan orang Islam berarti. Kenapa kenyataannya? Banyak orang yang ibadah di dalam prakteknya kok hidupnya biasa-biasa saja. Maka dalam pengertian semacam ini para jemaah sekalian, saya tekankan kepada Bapak bahwa di dalam sebuah keterangan kitab Dasuki yang saya baca di dalam kitab Tauhid, itu diterangkan kok andaikan dunia ini seisinya ada nilai di dalam pandangan Allah seberat sayapnya nyamuk, maka niscaya orang kafir tidak akan dikasih makan sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak ada artinya bagi Allah. Kulu washrabu, makan silakan. Habisin itu. Lah maka para jemaah sekalian, saya tenangkan kepada kaum muslimin wal muslimat di tempat ini, ayo kita jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah, kita pelajari makin mendalam, kemudian kita harus memahami bahwasanya ujung daripada segala ujung bukan kita makin kaya, bukan kita makin makmur secara finansial, tetapi adalah ukuran kita makin baik ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan pemahaman semacam ini kita akan menjadi tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, terima kasih guru-guru yang kita cintai, Kiai Misbah, Ujai yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali berkaitan dengan masalah kepentingan. Memang benar setiap manusia yang masih ada di muka bumi ini pastilah berhadapan dengan berbagai macam kepentingan. Tetapi alhamdulillah tadi kita sudah mendapatkan jawaban untuk menentukan kepentingan yang baik dan buruk. Lihatlah tingkat kebersihan hati kita. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang dibersihkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan berdoa sesaat lagi, tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah dan mensak untuk hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 11 Desember kami akan menamaikan Ustadz Fikri Haikal MZ dan Habib Ahmad Al-Kaf. Akhirnya saya Agung Zulhak dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sekalian, mari kita berdoa memohon kepada Allah. Namun sebelumnya kita membaca istighfar dan sholawat kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan majlis ini majlis yang penuh dengan rahmat. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Jadikan perpisahan dari tempat ini perpisahan yang terjaga dari segala mara bahaya dan dosa. Wala taj'al fina syaqiyya wala mahruma ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampuni dosa kami, wali walidaina dan dosa kedua orang tua kami, warhamhuma kama rabbayana shighara, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan adakan ya Allah hati kami ada kebencian kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.